Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi kakak. Apa kabar adik-adik? Puji Tuhan, yes, yes, yes. Sekali lagi dengan penuh semangat. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Puji Tuhan, yes, yes, yes. Ya, hari ini kita masih tetap ibadah secara online. Gak apa-apa ya. Hari ini tanggal 16 Mei 2021 kita memasuki Minggu Eksaudi. Nah, minggu ini temanya ayo berdoa bersama. Nah, di tempat adik-adik sudah ada Alkitabnya kan? Nah, coba buka Alkitabnya. Ya, buka di Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Sudah ketemu? Wah, pinter-pinter, cepat ya bisa ketemu. Nah, epistelnya ada di Mazmur 1 ayat 1 sampai 16. Oke? Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, ditandakan. Udah itu, letakkan Alkitabnya. Kita mau bernyanyi bersama-sama. Nanti adik-adik yang ikut bernyanyi, nanti ada teksnya di sini. Jadi kita bisa bernyanyi bersama-sama untuk memuji Tuhan ya. Oke, sekarang bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi mentega dan roti. Ikutin gerakannya ya. Ya, kita tadi sudah bersemangat, sekarang adik-adik duduk kembali. Ya, kakak akan memperkenalkan yang bertugas pada minggu pagi hari ini. Yang pertama adalah kakak sendiri, kakak Pitauli Borugultom sebagai MC. Kakak didampingin dengan guru-guru sekolah minggu yang lain dengan kakak Kak Uli Boru Purba. Halo adik-adik, dengan Kak Teti Boru Sembiring.
Halo adik-adik yang di rumah dengan Kak Marta Boru Silitonga. Nah, kalau tadi kan yang GSM-nya, sekarang yang tim musiknya. Tim musiknya ada di organisnya dengan Inang Sintua Teoria Boru Simanjuntak. Di gitarnya ada Abang David Simanjuntak dan di gondangnya ada Abang Gabriel Hutasoid. Sedangkan di multimedianya ada Abang Robi Sitorus dan Abang Amos Tobing. Nah, pada pagi hari ini yang akan membawakan firman adalah Abang Yusuf Simatupang, dan yang membawakan maragenda adalah Amang Sintua B Sianipar. Oke, adik-adik, karena kita akan memasuki ibadah, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk fokus ya. Terima kasih. Silakan Amang. Salam buat anak-anak semuanya. Pada pagi hari ini kita akan mengadakan kebaktian. Sebelum kita mulai, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Ya, kita akan memasuki ibadah. Kita naikkan pujian. Dengar dia panggil nama saya. Adik-adik bangkit berdiri ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranlah haleluya. Oh, giranlah puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranlah ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ya, kita nyanyikan sekali lagi. Semua bangkit berdiri. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namaku. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namaku. Oh, giranlah haleluya. Oh, giranlah puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranlah ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati karena engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia yang mati. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya, puaskan Tuhanku kehausan jiwaku. Amin. Kita bernyanyi. Ya, kita naikkan pujian Kasih Yesus. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah.
Hukum Taurat Allah. Mari kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Allah dari titah pertama sampai titah yang ke-10. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut usiamu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Taurat Allah. Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang akan membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintahku. Demikian titahlah. Mari kita sama-sama minta kekuatan kepada Tuhan sesuai dengan melakukan dengan perintah-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Ya, kita akan bernyanyi baca kitab suci dengan bangkit berdiri. Doa pengampunan dosa. Mari kita bersama minta ampunan dosa kepada Tuhan. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak, sekarang kita buka Alkitab kita
Untuk epistel kita pada hari ini yang diambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Bagaimana semua udah buka? Kita membacanya. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi orang fasik menuju kebiasaan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan untuk menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Ya, kita akan naikkan pujian Saya Senang Berdoa. Semua bangkit berdiri ya. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa. Pengakuan iman rasuli, mari kita mengaku iman kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalayak langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristus yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Iya, sekarang kakak akan membacakan warta minggu hari ini. Warta yang pertama adalah kami semua mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang merayakan ulang tahun selama 1 minggu ini. Tuhan memberkati ya. Yang kedua yaitu mengenai persembahan. Nah, sebelum kita ibadah tadi, adik-adik pasti udah menyiapkan, ada Alkitab, ada juga uang untuk persembahan. Nah, kalau adik-adik bingung uang persembahannya gimana ya, cara sampainya ke gereja. Nah, ada 2 cara. Cara yang pertama melalui titipkan ke mama papa untuk diantarkan ke gereja. Yang cara kedua tetap titipkan ke mama papa untuk dimasukkan ke rekening
Gereja HKBP Cibinong, Resort Cibinong. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita kan selama ini ibadah secara online. Bukan berarti kita juga tidak mau mengenal adik-adik, biar kita saling kenal, dan juga itu supaya ada daftar untuk absensi adik-adik. Jadi ketika adik-adik nanti ibadah, adik-adik berselfie tuh dengan waktu saat kalian beribadah. Nah itu kirimkan ke guru kelasnya masing-masing. Nah atau apabila adik-adik tidak memiliki nomor telepon yang ada WA-nya, nah itu bisa langsung aja masukkan di komentar yang di online-nya itu. Jadi langsung di situ tuliskan namanya, kelasnya, dan dari sektor mana. Itu yang ketiga. Yang keempat, mungkin adik-adik sekarang ada yang baru bergabung ya, bertanya-tanya, aku kelas ini gurunya siapa ya? Nah, kakak akan bacakan guru-guru kelas masing-masing ya. Untuk kelas Batita dan TKA itu guru kelasnya adalah Kak Uli Purba. Untuk kelas TKB dan kelas 1 itu guru kelasnya adalah kakak sendiri Kakak Pita Uli Boru Gultong. Untuk kelas 2 dan 3 guru kelasnya adalah Kakak Rika Sianipar. Untuk kelas 4 dan 5 guru kelasnya adalah Kakak Bonur Boru Panjaitan. Untuk kelas 6 dan 7 guru kelasnya adalah Kakak Teti Sembiring. Dan untuk guru kelas 8 dan 9 adalah guru kelasnya Kakak Marta Silitonga. Nah yang kelima adalah, tadi kan adik-adik udah tahu tuh guru-guru kelasnya. Nah guru kelasnya itu masing-masing akan membuatkan dan telah ada grup di WA. Nah jadi adik-adik kalau umpamanya belum tahu nomor telepon guru kelasnya, bisa hubungin seksi sekolah minggu atau bertanya ke gereja. Nah jadi nanti bisa kita masukkan di dalam satu grup. Kalaupun adik-adik tidak memiliki nomor telepon yang WA, nah itu bisa nanti tetap mengikuti dan menjawab. Mungkin ada pertanyaan atau tugas ditaruh di komentar yang ada di YouTube-nya itu. Jadi adik-adik tetap bisa beraktivitas, beraktif untuk ikut ibadah sekolah minggu. Oke, yang keenam. Yang keenam adalah karena kakak memegang kelas TKB dan kelas 1, ada tugas untuk kalian. Tugasnya adalah karena tema ini judulnya Ayo Berdoa Bersama. Jadi kakak membagi 2 kelas TKB dan kelas 1 untuk mewarnai. Nah untuk yang TKB, contohnya seperti ini. Kalian mewarnai dan hanya dengan menggunakan 4 warna. Warnanya hitam, kuning, merah, dan hijau. Gambar boleh berubah atau kalian punya gambar yang lain silakan, tetapi gunakan 4 warna itu ya, hitam, merah, kuning, dan hijau. Sedangkan untuk kelas 1 kalian tetap mewarnai. Contoh seperti ini gambarnya, tapi gambar boleh kalian kreasi, umpamanya pilih gambar yang lain dan menggunakan 8 warna. Harus ada 8 warna. Oke? Bisa ya. Mungkin kalian bertanya-tanya, Kak, saya ini masuk TKA apa TKB apa kelas 1 ya? Nah itu ada urutan kriteria usia. Jadi untuk usia Batita adalah di umur 3 sampai 4 tahun. Usia TKA adalah di usia 4 sampai 5 tahun. Usia TKB di usia 5 sampai 6 tahun dan kelas 1 di usia 6 tahun. Itu yang terakhir. Jadi terima kasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi. Ya, adik-adik, sebelum kita memulai mendengarkan firman dari yang akan disampaikan oleh Abang Yusuf Simatupang, kita akan menaikkan pujian dulu ya, bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, berikan hidupku di tanganmu.
Halo adik-adik, apa kabarnya? Semoga kabar adik-adik semuanya baik-baik saja ya. Meskipun adik-adik terbatas aktivitasnya karena pandemi COVID-19 ini ya. Sebelum kita membaca Alkitab hari ini, kita berdoa dulu ya adik-adik. Ayo kita lipat tangannya bersama. Abang akan pimpin berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau bimbing hati dan pikiran kami untuk memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik ambil Alkitabnya yuk. Kita baca bacaan Alkitab kita hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-12 sampai ke-14. Abang akan membacanya untuk adik-adik semua. Adik-adik bisa membacanya juga ya. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem, dan dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan, sebab jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Inilah bacaan Alkitab kita hari ini ya adik-adik. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Kristus, secara singkat bacaan kita hari ini mau berbicara tentang apa yang dikerjakan murid-murid Yesus setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Nah, murid-murid Yesus, ibu Tuhan Yesus, dan beberapa perempuan, saudara-saudara Tuhan Yesus berkumpul di satu tempat. Tetapi ingat adik-adik, pada waktu itu mereka berkumpul di satu tempat itu karena mereka bersembunyi, karena mereka dikejar-kejar oleh orang-orang yang tidak cinta terhadap Yesus. Nah, yang mereka lakukan di tempat itu adik-adik apa? Coba adik-adik lihat dari ayat 12 sampai ke 14. Kira-kira apa menurut adik-adik? Nah, itu dia adik-adik. Mereka melakukan aktivitas berdoa. Mereka bertekun di dalam doa. Mereka berdoa terus sampai pada hari Pentakosta yang akan datang. Kira-kira adik-adik tahu nggak Pentakosta itu sebagai hari apa? Atau apa yang adik-adik pahami tentang Pentakosta? Nah, nanti Pentakosta itu akan kita alami. Tetapi hal yang penting kita pahami bahwa Pentakosta merupakan salah satu bukti bahwa Tuhan selalu menyertai orang-orang yang beriman kepadanya. Lalu
bagaimana kita sekarang ini adik-adik? Apa yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita sekarang ini? Coba adik-adik pikirkan sebentar. Itu dia adik-adik. Yang tadi kita baca di ayat 12 sampai 14, kita harus tetap memupuk dan terus berdoa kepada Tuhan dengan penuh pengharapan loh. Apa yang adik-adik miliki tentang pengharapan adik-adik? Salah satunya pasti adik-adik punya pengharapan bahwa adik-adik mau menjadi juara di sekolah. Apapun itu adik-adik, bawalah itu dalam doa kepadanya, dan pasti Tuhan akan memberikan apa yang adik-adik kita idam-idamkan. Tentu ingat adik-adik, berusaha juga ya. Nah, kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita berarti berkomunikasi kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan. Adik-adik kan berdoa, lipat tangan, terus mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terus jikalau adik-adik ada permohonan, adik-adik sampaikan kepada Tuhan. Itu dia adik-adik, berbicara kepada Tuhan. Nah, berbicara kepada Tuhan itu, adik-adik pasti mengharapkan pesona Tuhan tunjukkan kepada adik-adik. Tuhan menunjukkan pesonanya kepada adik-adik. Pasti adik-adik harapkan itu. Tapi sebentar dulu adik-adik. Ternyata kita sudah lebih dulu adik-adik mengalami pesona Tuhan melalui ciptaan Tuhan. Seperti alam semesta ini adik-adik, di mana kita tinggal. Tapi adik-adik, coba adik-adik bayangkan, alam semesta ini tempat kita tinggal, tempat kita bermain, tempat kita belajar, tempat kita gereja, tempat kita menikmati hidup kita ini hancur atau rusak, sehingga kita tidak merasa nyaman lagi di dunia ini. Seperti ini, seperti video ini adik-adik. Abang ada satu video yang bisa kita tonton. Ini dia. Ini kan hari libur, Adi mau tidur aja di rumah seharian. Ih, Adi bangun yuk, temenin Eza lari pagi. Nanti habis lari kita beli es krim. Ah bener, beli es krim 2 ya. 1 aja, nanti kebanyakan makan es krim malah sakit perut. Iya ada 1. Berangkat. Iya ya, padahal kan sudah ada tempat sampah. Lihat itu ada profesor. Profesor, lagi apa? Kalian, ini profesor sedang membersihkan sampah. Tapi kan yang membuang sampah bukan profesor. Iya, soalnya kalau tidak dibersihkan sampahnya, nanti bisa banjir. Banjir? Iya, nanti sampahnya bisa menyumbat selokan dan menyebabkan banjir. Eza juga
Profesor ngumpulin sampahnya. Eza tidak mau kalau di sini banjir. Adi juga mau bantu ya, Profesor. Ayo kita kumpulkan sampahnya, lalu kita buang ke tempat sampah. Kalau sudah beres, kita beli es krim ya. Iya. Nanti Profesor belikan es krim buat kalian berdua. Tapi nanti sebelum makan es krim, cuci tangan dulu ya. Siap, Profesor. Yeay, es krim, es krim, es krim. Eza, Adi, kalau tamannya bersih, jadi enak dilihatnya kan? Iya ya, betul. Teman-teman, tahu tidak? Orang yang suka membuang sampah sembarangan, apa bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya adalah litterbug. Oh, litterbug. Profesor, lihat itu ada litterbug. Aduh, Kamu tidak boleh buang sampah sembarangan tahu. Nanti kalau tangannya kotor gimana? Nanti kalau dibanjir gimana? Oh gitu, ternyata bahaya ya buang sampah sembarangan. Maafkan, aku tak tahu. Terima kasih sudah mengingatkan. Mulai sekarang, aku tidak akan buang sampah sembarangan lagi. teman-teman semua, jangan lupa untuk menjaga kebersihan ya. Jangan buang sampah sembarangan. Ingat, kalau buang sampah sembarangan, akibatnya bisa Jadi banjir ya. benar. Kalian semua Nah, bagaimana adik-adik videonya? Menarik bukan? Adik-adik yang terkasih di dalam Kristus, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jikalau adik-adik mengharapkan salah satunya tempat tinggal yang indah dan nyaman, Tuhan sudah memberikan bumi ini dan segala isinya, bahkan tempat tinggal yang indah dan nyaman Tuhan sudah sediakan. Oleh karena itu adik-adik, marilah kita jaga, kita pelihara. Adik-adik yang terkasih, karya nyata Tuhan nyata diberikannya kepada kita. Tetaplah terus berdoa ya adik-adik. Ingat berusaha, kelak pengharapan kita terwujud. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu pada hari ini kami ingat, dan kiranya kami dapat senantiasa selalu berdoa dan berpengharapan kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah memberikan kami tempat tinggal dunia ini yang begitu indah. Dan kiranya Tuhan Yesus membantu kami untuk dapat menjaga bumi kami ini untuk tetap indah dan nyaman bagi tempat tinggal kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kiranya pengharapan yang kami masing-masing punya Engkau wujudkan dan mampukan kami untuk berusaha mencapai hal tersebut. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi untuk memberikan persembahan kita masing-masing. Ya, adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Kita naikkan pujian Pasu-pasu Hami, oh Tuhan. Pasu-pasu hami oh Tuhan, sayu seonda
Kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Doa Bapa kami, mari kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami yang ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kami dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani nyalah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Salam. Ya, adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah ini, kita akan memberikan persembahan pujian untuk adik-adik semua dengan lagu Tetap Cinta Yesus. Meskipun badai silih berganti,
Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu adik-adik.